Shalom, bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan menyampaikan garis besar pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Air Bah. Pelajaran yang keempat ini diawali dengan menampilkan penilaian Tuhan yang sangat kontras ketika pada waktu awal penciptaan dengan setelah pasal yang ke-6. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 katakan, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi kemudian dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan yang jahat. Atas penilaian ini, maka ayat yang ke-6 dari Kejadian pasal 6 katakan, menyesallah Tuhan. Bagaimana memahami hal ini? Apakah Tuhan itu pelin-pelan? Apakah penyesalan timbul karena Tuhan kurang mempersiapkan segala sesuatu dalam penciptaan sehingga Tuhan menyesal? Inilah dilemanya ketika kita menggunakan bahasa manusia untuk menjelaskan tentang Tuhan dan tentang perasaannya. Tetapi mari kita coba untuk menguraikan situasinya. Semoga membantu kita memahami kata menyesal dalam Kejadian pasal 6. Pada awal manusia diciptakan, mereka diciptakan dengan sangat amat baik. Mereka memiliki kemampuan yang mulia, dan mereka ditempatkan di tempat yang aman dan menyenangkan. Tapi mari kita lihat situasinya kemudian. Saat ini manusia yang Dia ciptakan mulia itu memberontak. Tujuan penciptaan mereka dikacaukan dari tujuan awal. Pernikahan yang berhakikatkan kesatuan dari Allah menjadi persatuan yang menentang Allah. Karya indah Allah menjadi rusak. Dan saat ini manusia bertahta, Tuhan dikesampingkan, bahkan dilupakan. Itulah situasinya, sehingga Kejadian pasal 6 ayat 6 katakan, Tuhan menyesal. Kita harus paham bahwa Tuhan tidak pernah menyesal. Ini tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19, 1 Samuel 15 ayat 29, dan juga Yeremia 4 ayat ke-28. Tuhan tidak pernah menyesal. Itu sebabnya ungkapan menyesal dalam Kejadian 6 ayat 6 adalah ungkapan murka yang adil dan kudus untuk melawan dosa. Kata menyesal itu tidak menyiratkan sikap pelin-pelan, tidak menyiratkan sikap berubah-ubah dalam diri Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berubah berdasarkan Maliaki 3 ayat 6. Menyesal dalam Kejadian pasal 6 itu sama dengan menghela nafas ketika melihat sesuatu yang sangat mengecewakan terjadi. Dan itu menunjukkan ekspresi betapa terlukanya Tuhan karena kasih-Nya yang mendalam kepada manusia. Oleh karena situasi yang seperti itu, Kejadian 6 ayat 7 menulis, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu. Apakah Tuhan kejam atas tindakannya mendatangkan air bah? Kita harus paham ini. Baik penyelamatan maupun penghukuman sama-sama menegaskan dan meninggikan Tuhan. Mereka yang benci untuk diperbaharui oleh anugerah Tuhan akan hancur oleh keadilan Tuhan. Berikut beberapa pelajaran dari peristiwa air bah yang bisa kita peroleh. Pertama, air bah bukan hanya berbicara tentang Tuhan yang menghukum, tetapi air bah juga berbicara tentang Tuhan yang menyelamatkan.
Karena Kejadian pasal 6 ayat 7 dan 8 katakan, aku akan menghapuskan manusia, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kemudian yang kedua, peristiwa air bah menegaskan dan menyatakan kekuasaan Tuhan atas ciptaannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 7, Tuhan memisahkan air yang ada di atas dan yang ada di bawah dengan menciptakan cakrawala. Air itu dipisahkan untuk satu tujuan. Dan di dalam Kejadian 7 ayat 11, Tuhan menyatukan air itu untuk tujuan yang lain, yaitu untuk mendatangkan air bah. Kemudian yang ketiga, peristiwa air bah memberikan gambaran keselamatan masa depan mengenai penciptaan bumi yang baru. Tuhan menciptakan bumi yang baru setelah terlebih dahulu membinasakan yang lama, dan itu terlihat dalam peristiwa air bah. Yang keempat, peristiwa air bah membuat Tuhan mengizinkan manusia untuk memakan daging hewan. Sebelum air bah, sejak dari Taman Eden, manusia memakan biji-bijian dan buah-buahan. Namun setelah air bah, Tuhan memberikan izin, tetapi dengan catatan tidak memakan makanan yang haram, hewan yang haram, dan juga tidak memakan darah, seperti dalam Kejadian 9 ayat yang keempat. Lalu kemudian, seperti pelajaran yang lalu, Tuhan selalu memiliki solusi bagi umatnya yang setia dan menurut. Maka demikian juga dalam kisah ini, Tuhan juga memiliki solusi kepada umatnya yang setia dan menurut. Tuhan menuntun Nuh dalam membangun bahtera yang akan memungkinkan kelangsungan hidup umat manusia. Tuhan berjanji akan menjamin keselamatan Nuh dan keluarganya karena penurutan mereka. Kejadian pasal 6 ayat 18. Iman Nuh dibuktikan dalam penurutannya. Kalau kita membaca pelajaran kita, ketika Nuh membuat bahtera atas perintah Tuhan, dia buat sebagai bentuk penurutannya. Kemudian ketika dia akan masuk ke dalam bahtera, dia tunggu perintah Tuhan. Bahkan ketika dia akan turun dan keluar dari bahtera itu, dia juga menunggu perintah Tuhan. Lihat penurutan yang dilakukan oleh Nuh. Dan sebagai janjinya, untuk mengingat janji Tuhan, Tuhan memberikan tanda. Jika pada pelajaran yang lalu, pelajaran pertama tentang penciptaan, Tuhan memberikan Sabat sebagai tanda penciptaan, tanda kepemilikan, maka sekarang Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda. Kedua tanda ini berlaku untuk semua orang. Mereka yang mengakui Tuhan sebagai pencipta, maka mereka akan menguduskan Sabat. Dan bila mana kita mempercayai bahwa air bah tidak lagi akan membinasakan bumi ini, itu karena kita mengingat tanda, yaitu pelangi yang Tuhan berikan. Saudara sekalian, jika Nuh bertindak dengan setia dan taat pada perintah Tuhan, dan akhirnya mereka selamat, bagaimana dengan kita? Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Semoga membantu kita semua untuk memimpin diskusi dan menyampaikan garis besar dari 1 minggu pelajaran Sekolah Sabat. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.